Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan kelenjar adrenal, anatomi, fisiologi, sistem endokrin. Adapun anggota dari kelompok kami, Fadila Afifa, Intan Putri Linge, Faras Inas Mumtaza, Aulia Ramadhani Idris, Adinda Dwi Agustina, Fadia Rizkina Ajara. Kelenjar adrenal adalah bagian dari sistem endokrin, yaitu sistem pengatur hormon dalam tubuh. Kelenjar adrenal adalah kelenjar berpasangan di atas ginjal, terdiri dari korteks dan medula, yang berfungsi terpisah menghasilkan hormon yang berbeda. Fungsi utama kelenjar adrenal diantaranya mengatur respons stres, mengontrol tekanan darah, mengatur metabolisme, dan memengaruhi hormon seks. Kelenjar adrenal bisa mengalami berbagai jenis gangguan seperti kelainan bawaan, hipofungsi, nodul, hiperplasia, dan hingga tumor. Peran umum kelenjar adrenal. Kelenjar adrenal memiliki beberapa peran penting, diantaranya mengatur stres melalui produksi kortisol, mengontrol keseimbangan elektrolit dan tekanan darah lewat aldosteron, serta memproduksi androgen untuk pubertas. Medula adrenal menghasilkan epinefrin dan norepinefrin untuk respon cepat terhadap stres. Sementara itu, kortisol yang mengikuti ritme sirkadian memiliki peran penting dalam metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein. Letak dan struktur anatomi kelenjar adrenal. Kelenjar adrenal yang disebut juga kelenjar suprarenalis adalah organ endokrin yang terletak di atas masing-masing ginjal, tepatnya dalam jaringan retroperitoneal di sepanjang ujung kranial ginjal. Kelenjar adrenal terdiri dari sepasang, yakni satu di sisi kiri dan satu di sisi kanan. Kelenjar adrenal kiri lebih berbentuk bulan sabit dan lebih pipi dibandingkan adrenal kanan. Masing-masing kelenjar adrenal mempunyai berat sekitar 4 gram, tinggi 15 cm, lebar 2,5 cm pada bagian dasarnya, dan tebal 1 cm. Secara struktur, kelenjar adrenal tersusun atas dua bagian utama, yakni lapisan luar yang disebut korteks dan lapisan dalam yang disebut medula. Fisiologi kelenjar adrenal. Kelenjar adrenal berfungsi penting dalam mengatur berbagai proses tubuh melalui sekresi hormon yang diproduksinya. Korteks adrenal menghasilkan hormon steroid yang terdiri dari yang pertama ada kortisol yang berperan dalam mengatur metabolisme glukosa, protein, lemak, serta respons tubuh terhadap stres. Yang kedua ada aldosteron yang mengatur keseimbangan natrium dan kalium serta mengontrol tekanan darah. Yang ketiga ada androgen yang berkontribusi pada perkembangan karakteristik seksual sekunder, terutama pada pubertas. Sementara itu, medula adrenal menghasilkan katekolamin seperti adrenalin, epinefrin, dan noradrenalin, norepinefrin yang berperan dalam respon fight or flight. Hormon-hormon ini meningkatkan denyut jantung, tekanan darah, dan metabolisme energi dalam menghadapi situasi stres. Struktur histologis korteks adrenal. Korteks adrenal manusia terdiri dari 3 lapisan histologi. Yang pertama, zona glomerulosa atau permukaan luar mensintesis hormon mineralokortikoid terutama aldosteron. Yang kedua yaitu zona fasciculata atau lapisan tengah menghasilkan glukokortikoid terutama kortisol. Yang ketiga yaitu zona reticularis atau lapisan terdalam menghasilkan androgen terutama DHEA dan androstenedion. Selanjutnya, medula adrenal atau bagian dalam berasal dari jaringan saraf dan bagian dari sistem saraf simpatik. Medula adrenal pada dasarnya adalah suatu ganglion simpatis, yaitu neuron-neuron pasca ganglion yang telah kehilangan aksonnya dan menjadi sel-sel sekretorik. Ditemukan di bagian bawah korteks, pada bagian tengah kelenjar, mengandung sel kromafin yang berfungsi sebagai sel pasca ganglion dari sistem saraf simpatis. Berfungsi dalam respon cepat terhadap stres atau respon fight or flight. Dalam respon stres seperti olahraga, nyeri, atau penurunan glukosa darah, medula adrenal menerima impuls dari hipotalamus melalui saraf simpatis torakal dan menghasilkan katekolamin. Hormon-hormon yang dihasilkan korteks adrenal. Yang pertama, aldosteron, termasuk dalam mineralokortikoid utama, berperan mengatur keseimbangan natrium dan kalium serta tekanan darah. Yang kedua, kortisol, termasuk glukokortikoid utama, berperan dalam metabolisme glukosa, respons stres, dan efek antiinflamasi. Yang ketiga, androgen. DHEA adalah androgen adrenal utama. Androgen berperan mendukung perkembangan ciri seksual sekunder.
Hormon-hormon yang dihasilkan medula adrenal. Medula adrenal memproduksi hormon-hormon jenis katekolamin, adrenalin atau epinefrin. Hormon utama yang disekresikan oleh medula adrenal sekitar 80%. Berperan penting untuk respon fight or flight, meningkatkan denyut jantung, tekanan dan gula darah, dan bronchodilatasi. Noradrenalin atau norepinefrin dibuat dalam jumlah lebih kecil daripada adrenalin dengan efek metabolik yang lebih rendah. Menyempitkan pembuluh darah, meningkatkan tekanan darah dan denyut jantung. Dopamin, prekursor dari norepinefrin dan epinefrin dalam jalur sintesis katekolamin. Jumlahnya sangat sedikit di medula karena cepat diubah menjadi norepinefrin. Dopamin memiliki fungsi hormonal penting dan berpengaruh pada fungsi ginjal dan SSP. Sintesis dan sekresi katekolamin disintesis dari asam amino tirosin. Jalur reaksi biosintesis, tirosin menuju DOPA, menuju dopamin, menuju norepinefrin, menuju epinefrin. Enzim penting yang berperan langsung dalam reaksi biosintesis katekolamin. Tirosin hidroksilase, DOPA dekarboksilase, dopamin beta hidroksilase, PNMT. Hormon disimpan dalam vesicle cell kromafin. Hormon disimpan dalam vesicle cell kromafin di medula adrenal. Rangsangan sekresi dipicu oleh stres melalui impuls saraf simpatik dari hipotalamus. Efek utamanya adalah denyut jantung meningkat, tekanan darah meningkat, glukosa darah meningkat, bronchodilatasi, termasuk dalam respon fight or flight. Sintesis dan sekresi hormon korteks adrenal, steroid. Asal mula dibentuk dari kolesterol. Lokasi produksi, zona glomerulosa, zona fasciculata, zona reticularis. Lokasi produksi, zona glomerulosa, zona fasciculata, dan zona reticularis. Enzim penting yang berperan dalam reaksi, desmolase, yang mengubah kolesterol menjadi pregnenolon. Enzim lainnya tergantung jalur spesifik masing-masing hormon. Misalnya 21 hidroksilase, 11 beta hidroksilase. Rangsangan sekresi kortisol dan androgen dikendalikan oleh ACTH dari hipofisis anterior, sementara aldosteron dikontrol oleh sistem renin-angiotensin aldosteron dan kadar kalium. Hormon yang diproduksi tidak disimpan dan langsung dilepaskan saat dibutuhkan karena sifatnya lipofilik. Gangguan pada kelenjar adrenal. Yang pertama, Cushing syndrome atau hiperkortisolisme. Penyakit yang disebabkan oleh kelebihan kortisol dalam tubuh, biasanya akibat penggunaan obat kortikosteroid jangka panjang atau tumor pada kelenjar adrenal atau kelenjar hipofisis. Gejalanya, penambahan berat badan terutama di wajah dan perut, kulit tipis, mudah memar, dan tekanan darah tinggi. Yang kedua, Addison disease atau hipokortisolisme. Terjadi ketika kelenjar adrenal tidak menghasilkan cukup hormon, terutama kortisol dan aldosteron. Penyebabnya bisa karena kerusakan pada kelenjar adrenal, infeksi, atau penyakit autoimun. Gejalanya, kelelahan, penurunan berat badan, tekanan darah rendah, hiperpigmentasi kulit atau warna kulit gelap. Yang ketiga, pheochromocytoma, yakni tumor langka yang tumbuh di medula adrenal dan menyebabkan produksi berlebihan katekolamin atau adrenalin dan noradrenalin. Gejalanya tekanan darah tinggi, sakit kepala, berkeringat, dan detak jantung cepat. Kesimpulan dari materi ini bahwa kelenjar adrenal merupakan bagian penting dari sistem endokrin yang terletak di atas ginjal dan terdiri dari korteks serta medula. Secara anatomi, kelenjar ini menghasilkan berbagai hormon penting seperti kortisol, aldosteron, adrenalin, dan endokrin yang berperan dalam pengaturan metabolisme, tekanan darah, respons stres, serta keseimbangan elektrolit. Secara fisiologis, kelenjar adrenal dikendalikan oleh poros hipotalamus hipofisis, menunjukkan bahwa fungsinya sangat terintegrasi dalam sistem endokrin untuk menjaga keseimbangan tubuh atau homeostasis.
Pemahaman yang baik tentang struktur dan fungsi kelenjar adrenal sangat penting, terutama dalam bidang kesehatan dan farmasi, karena gangguan pada tubuh ini berdampak serius bagi tubuh. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.